Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ria Modumulu Sinaga. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas D reguler 2017. Adapun anggota kami yang pertama yaitu ada Abdillah Sandika, yang kedua ada Catherine Sena Huta Barat, yang ketiga ada Lydia Sri Ananda Borutarigan. Baiklah, di sini kami akan menganalisis mengenai SWOT rencana pengembangan pariwisata di Desa Talimbaru, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Adapun pembahasan kami yaitu mengenai analisis SWOT merupakan analisis kualitatif yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata sebagai bagian dari pengembangan wilayah. Pada hakikatnya, analisis SWOT dilaksanakan dengan mengkaji faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam hal ini adalah strength atau kekuatan atau potensi, dan weak atau kelemahan atau kendala. Sementara itu faktor eksternalnya terdiri dari opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk memperoleh pandangan dasar tentang strategi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan atau potensi. Adapun yang menjadi kekuatan atau potensi di Desa Talimbaru, yang pertama adanya habitat perikanan, yang kedua adanya daya tarik kesenian tradisional, dan yang ketiga ada suasana khas pedesaan. Yang keempat ada daya tarik pembuatan makanan tradisional, dan yang kelima akan dibangunnya rumah hobbit. Saya, Lydia Sri Ananda Borutarigan, akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai weakness atau kelemahan maupun kendala yang terdapat di Desa Talimbaru, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Nah, adapun yang menjadi kelemahan atau kendala yang terdapat di Desa Talimbaru, yang pertama yaitu keterbatasan modal pembangunan pada bidang pariwisata. Yang kedua, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata perdesaan. Di sini dapat terlihat melalui juga wawancara yang sudah dilakukan dengan kepala desa yaitu Ferianto Tarigan, yang mengatakan bahwa masyarakat di sini belum tergerak, belum ada masyarakat sepenuhnya masyarakat belum mau ikut serta dalam membangun desa tersebut dalam bidang pariwisata. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Catherine Sena Huta Barat akan melanjutkan presentasi berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang opportunity, peluang dari Desa Talimbaru pada pariwisatanya. Pertama, ada peluang mendorong Desa Talimbaru menjadi andalan untuk objek wisata. Kedua, memenuhi kebutuhan program P3MD atau program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketiga, mewujudkan Desa Talimbaru sebagai desa yang berwawasan lingkungan yang berlandaskan pada nilai kebudayaan Karo. Dan terakhir, ada pemerintah sangat mendukung pariwisata di Desa Talimbaru ini. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudari Abdillah Sandika. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu tentang threat atau ancaman. Adapun yang menjadi ancaman di Desa Talimbaru adalah, yang pertama, untuk wisata embung, ancaman yang dapat terjadi adalah gagal panen. Gagal panen dapat disebabkan karena kualitas air yang buruk atau juga pengelolaan tambak yang kurang baik, sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap kualitas ikan. Yang kedua, daya tarik wisata yang kalah saing dengan desa lain di Kabupaten Karo. Selanjutnya yaitu ada analisis matriks SWOT. Yang pertama yaitu ada SO atau kekuatan. Nah, di mana kekuatan yang ada di Desa Talimbaru yaitu embung yang ada di Desa Talimbaru digunakan sebagai peluang untuk mewujudkan desa sebagai desa yang berlandaskan nilai atau kebudayaan Karo. Hal ini karena dalam acara pesta tahun embung akan dilakukan pengeringan. Nah, melihat lokasi yang strategis tersebut, maka akan dibangun rumah hobbit yang mampu menyaingi daya tarik desa lain yang ada di Kabupaten Karo dengan suasana khas pedesaan. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dilihat keterbatasan modal pembangunan dapat diatasi dengan peluang dari pemerintah yang sangat mendukung melalui program P3MD atau program pemberdayaan masyarakat desa. Nah, untuk meminimalkan kelemahan tersebut, maka dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata desa, salah satunya dengan bekerja sama agar ancaman seperti gagal panen dapat dikelola sebaik mungkin secara berkontribusi. Terima kasih.